Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan cukup dominan bergerak di atas level 7.200-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martono Lim selaku CEO dan founder Tiambong Capital. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendra. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat pagi, selamat morning Dave. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami penguatan Pak Hendra. Kabar baiknya adalah IHSG hari ini kembali menyentuh all time high-nya di sepanjang 2023 dan lebih dominan bergerak di level 7.200-an. Sebelumnya 7.200-an hanya disentuh sesaat saja, kemudian penguatan lebih ke arah terbatas dan bahkan indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan. Bagaimana analisis Anda pencapaian yang dicatatkan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Nah, seperti yang sudah berapa kali ketika kita bertemu ya, Dave, dan saya sebutkan bahwa IHSG itu berpotensi banget itu menuju ke 7234. Dan hari ini tertingginya 7237, exactly, ya berarti kurang lebih akurasinya dari yang saya sampaikan sangat-sangat tepat ya, kurang lebih sekitar 98% tepat akurasinya. Nah, jadi di sini kalau kita bisa melihat dari hari ini, maka target selanjutnya itu adalah bergerak menuju ke 7293, dan ini masih ada kemungkinan sampai ya mungkin agak terbatas ya, tapi ada possibility kalau misalnya kalau di akhir tahun nanti ya itu kemungkinan bisa mencapai 7.300. Nah, saham-saham yang menggerakkan seperti saham perbankan, terus kemudian juga saham-saham yang bobotnya yang indeksnya besar kepada IHSG ini sangat menopang, dan saham-saham LQ45, IDX 30 itu juga sangat mendukung, dan semuanya juga bergeraknya maju. Jadi possibility untuk menuju ke 7.300 lagi ini masih sangat besar di akhir tahun nanti. Itu Dave. Baik, tapi dari sisi teknikal Pak Hendra, support 7.200 cukup kuat tidak Pak sampai sejauh ini, ketika di penutupan sesi kedua yang tinggal beberapa menit ke depan, level ini masih mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan? Ya, kalau supportnya 7223 ini masih cukup bagus. Cuma memang beberapa saham yang seperti saya lihat tadi, seperti MDKA yang sempat naik dan kemudian hari ini walaupun tetap masih hijau, ya tapi dia secara candle-nya sudah mulai berkurang. Menurut saya 7.200 ini adalah sangat-sangat bagus, masih bisa tertahan. Dan kalau misalnya betulnya pertahanan yang sangat kuat itu betulnya di 720163, itu ya adalah top box yang tercipta sebelumnya, yang saat itu sekitar tanggal berapa ya? Itu 720163, Dev. Ini yang jadi kita kalau bisa perhatikan. Baik, Pak Hendra, tadi pun juga sempat Anda singgung, Pak, penguatan lebih ke arah terbatas karena beberapa saham yang sebelumnya sempat naik signifikan, terutama di perdagangan sesi pertama dan memasuki perdagangan sesi kedua, sudah mulai terbatas penguatannya, Pak. Saya akan coba ulas satu persatu. Yang pertama untuk MDKA, barang baku tadi memimpin dari sisi sektoral, Pak. Di sesi 1, MDKA tadi sempat naik signifikan, sempat ke 2710. Bagaimana analisis dan rekomendasi selanjutnya untuk MDKA dengan penguatan terbatas di penutupan sesi kedua hari ini? Nah, kalau Anda bisa melihat bahwa kalau harga saham tersebut itu dari sempat naik misalnya 2710 dan sekarang 2540, artinya ada satu candle yang nggak terlalu bagus. Maka kalau saya sarankan, kalau Anda posisinya saat ini sudah masih pegang saham ini, sebaiknya Anda take profit aja. Ini karena apa? Satu saham yang ketika sudah naik dan kemudian tiba-tiba dari harga high-nya dia mulai menurun, sampai kemudian di tengah-tengahnya, penutupannya berada di tengah-tengahnya antara high sama low-nya di hari ini, menurut saya itu nggak terlalu bagus gerakannya. Take profit lebih ke ada sell on strength atau profit taking sebagian, Pak Hendra? Kalau saran saya kalau melihat posisi seperti ini langsung semua. Oke, baik. Nanti kalau ingin buyback kembali di level berapa direkomendasikan, atau lebih ke arah hold dulu look-nya sampai dengan akhir tahun, kemudian baru di tahun 2024 untuk MDK untuk ambil posisi kembali, atau mungkin ada strategi lain?
Kalau saran saya ketika kalau misalnya posisi seperti ini, Anda jangan buru-buru balik dulu karena dia itu baru hari pertama. Dari hampir sekitar 2 mingguan dia bergerak turun dan baru hari pertama naik dan nggak kuat. Jadi oleh karena itu kalau menurut saya tunggu 2-3 hari lagi dan kemungkinan besar sih mungkin masih minggu depan ini baru ada pergerakan lagi. Begitu. Oke, analisis untuk MDKA yang hari ini ikut menopang indeks harga saham gabungan, kemudian pelemahan lebih ke arah terbatas, dan penguatan indeks harga saham gabungan juga lebih ke arah terbatas. Dari MDKA saya akan coba ulas dari saham perbankan Big Cap ini, BBRI Pak. Di sesi 1 tadi ini ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan dan sempat menembus ke level 5.700-an. Karena 5.700-an ini sudah beberapa bulan terakhir ini belum pernah kembali disentuh. Pak Indra, hari inilah BBRI kembali menyentuh di level 5.700-an. Sisi sentimen dividen interim tampaknya menjadi penopang, namun sayang sekali ketika menyentuh level 57, penguatannya lebih ke arah terbatas ini. Jangka pendek dan menengah untuk BBRI, Pak? Kalau sudah seperti ini take profit, sudah. Jadi pertama begini, kalau sudah mau menjelang dividen dan harganya tidak naik, maka masih kemungkinan besar, apalagi dia turun seperti ini ya. Saran saya mendingan Anda yang sudah posisi sudah ambil untung, boleh ambil untung semuanya posisinya. Ini posisi nggak terlalu bagus. Ini saran saya seperti itu. Oke, tapi bagaimana Anda melihat prospeknya sampai dengan akhir tahun? Masih ada ruang penguatan tidak Pak untuk saham-saham perbankan Big Cap terutama untuk BBRI ini? Atau mungkin... Nah, kalau untuk BBRI ya, kalau terutama untuk BBRI, ini kan dia masih betulnya ada satu ruang yang masih kosong tuh, yang betulnya di area sekitar 5.400-an, 5.350, itu kan betulnya ada ruang kecil tuh yang 5.350 sampai di 5.400 itu 5.450 itu kan betulnya masih ada ruang kosong. Nah, ini yang dengan posisi seperti ini ketika dia terjadi spike up terus kemudian dia tiba-tiba turun pada akhir tersebut, maka peluangnya akan menyentuh ke arah sana dulu. Jadi ini menurut saya yang nggak terlalu bagus. Nah, mendingan kalau Anda yang dalam sudah posisi ini, jangan kejar, jangan nunggu dulu dividennya. Tunggu ketika dia mulai berbalik arah lagi. Begitu deh. Baik. Analisis untuk BBRI yang hari ini sempat menguat tadi ke 5.700-an, ditutup flat hari ini, kemudian strateginya dengan memanfaatkan momentum pembagian dividen interim tahun buku 2023, di mana pembagian dividen akan dilakukan ini di tahun 2024 mendatang. Baik, selain dari BBRI, BRPT Pak, saham-saham grup Prayogo Pangestu, hari ini juga ikut menjadi pemberat, kembali tertekan ke 3,50% di 1.515. Dan kebetulan Pak Hendra sudah ada pertanyaan masuk terkait juga dengan BRPT, kita akan langsung jawab saja. Ada Bapak Valeska dari Jakarta, saham BRPT ambil posisi di 1.161. Berapa hari ini agak melemah, tolong perkembangannya, apakah masih bisa di hold atau di sell? Analisis Anda untuk BRPT. Saran saya sudah kalau misalnya 1.100 sudah untung, Anda seharusnya sell. Karena posisi yang sekarang ini malah cenderung menurut saya akan masih cenderung ke bawah, dengan target ke bawahnya selanjutnya adalah sekarang sekitar 13.70 sampai ke 12.30. Sayang banget kalau misalnya Anda seperti yang sudah kesempatan yang 1.100 itu Anda sia-siakan. Ini Anda ambil aja semuanya dulu. Tunggu kalau misalnya dia nanti misalnya mampu bertahan di area sekitar low-nya yaitu di 13.50-an, ketika di sana dia tidak tembus ke bawah lagi, baru boleh Anda ambil. Tapi kalau sekarang posisinya 15.15, pada posisi sekarang saya lebih cenderung untuk Anda buat Anda untuk langsung take profit aja. Oke. Sell on strength begitu Pak untuk BRPT? Ya, langsung. Betul. Baik Pak Valeska dari Jakarta, ambil posisi sudah profit di 1.161, hari ini tertekan cukup dalam. Tapi profitnya masih terjaga, range-nya masih cukup lebar di 1.515, dan ketika ingin buyback kembali nanti di 1.350-an, diperhatikan level ini mampu dipertahankan sebelum melakukan buyback. Artinya untuk besok di sesi pertama, Pak Valeska sudah bisa langsung sell on strength, Pak? Boleh. Baik. Boleh langsung. Oke, untuk BRPT di 1.515 melebah di 3,50%. Hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Valeska di Jakarta, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.